keselamatan, menyelamatkan bangsa Israel yang menjadi budak bertahun-tahun, ya ratusan tahun. Kalau yang perjanjian lama justru Tuhan Yesus sendiri mengadakan perjamuan yang terakhir bersama para murid dengan mengatakan, inilah tubuhku tadi seperti yang saya ucapkan tadi, dan lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Betapa bersyukurnya kita. Bayangkan, ini Tuhan sendiri yang memberikan contoh dan memberikan mandat, memberikan kuasa kepada kita semua murid-muridnya. Jadi jangan pandang murid itu berarti 12 rasul yang dulu tok loh ya. Kita semua yang sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus adalah otomatis menjadi murid Kristus. Dan kalau menjadi murid Kristus bagaimana? Yang melanjutkan karya-karya Kristus untuk disampaikan kepada semua orang, supaya semua orang mengenal kasih Kristus. Tidak usah harus memberikan khotbah apa, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah disabdakan Tuhan lewat ajarannya, itulah yang kita lakukan sebagai saksi Kristus. Dalam BKSN tahun ini ada 4 pertemuan nanti yang tadi sudah dikatakan. Pertama di sini, besok di Budimen ya. Terus besok lagi Pak Eka, kemudian Pak Budi. Tema yang pertama hari ini adalah merayakan karya keselamatan dari Lukas bab 22 ayat 7 sampai 13. Besok temanya memenuhi amanat suci, Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Dan yang ketiga meneladang sang pelayan, Lukas bab 22 ayat 24 sampai 30. 4 mengenali kehadiran Tuhan, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada saat tadi saya jelaskan bahwa Yesus memberikan perayaan Paskah dengan membagi roti kepada para murid tadi ya. Itu juga ada yang Bapak Ibu ingat, 2 murid yang sudah putus asa, harapannya Tuhan Yesus jadi raja yang akan bisa memberikan kesuksesan pada mereka, para murid, ternyata kok malah disalib, dibunuh. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah menjelaskan, tapi mereka nggak mudeng. Sehingga saat terjadi, harapannya dia nggak terwujud, putus asa, kembali pulang ke Emmaus. Tapi Tuhan Yesus sudah bangkit mengikuti perjalanan mereka. Nah, mereka nggak mengenal. Saat mengenal setelah Tuhan Yesus memecahkan roti dan membaginya, baru dia ingat, loh Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus hilang. Untuk pertemuan ini yang pertama, setiap kita mengadakan BKSN ini, kita melakukannya ada 7 langkah. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu supaya Bapak Ibu nanti benar-benar bisa tenggelam, bisa benar-benar memahami, juga bisa benar-benar merasakan disapa Tuhan, diajak bicara sama Tuhan. Ini harapan saya. Jangan tenggelam. 7 langkah nanti itu. 1, mengundang kehadiran Tuhan. Bagaimana cara mengundang kehadiran Tuhan? Kita sudah berkumpul lebih dari 1 orang dengan sabda Tuhan. Lebih dari 1 orang hadir di tengah-tengah kamu. Dengan kita mengundang Tuhan dengan cara kita nanti berdoa.
Yang kedua, membaca teks kitab suci. Nanti membaca teks kitab suci yang pertama bergilir ya. Dari Budaluri, terus Pak Dari ya, terus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mau Pak Budi Kak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari Mas Prapto. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini tambah lagi. Tambah lagi 1. Ya pas. Itu Mas. Kalau membaca nggak usah ke susu ya, jadi Pak supaya bisa paham. Kemudian yang ketiga, merenungkan teks kitab suci. Merenungkan apa yang kita baca tadi. Maka nanti kan diulang, jadi semua bisa baca. Itu sambil mana yang menyentuh hati. Dipegang kata-kata yang mana atau berbentuk kalimat yang mana. Itu nanti direnungkan dalam hati, dalam pikiran kita masing-masing. Mana yang meneguhkan, bisa meneguhkan kita. Kemudian yang keempat nanti mendengarkan teks kitab suci. Dibaca. Nanti pada saat merenungkan kitab suci saya baca sendiri. Waktu bergiliran saya nggak ikut baca. Pada waktu merenungkan kitab suci saya baca dengan harapan nanti bisa tertanam dalam hati dan pikiran Bapak Ibu. Kemudian mendengarkan teks kitab suci dibaca dalam hati lagi masing-masing dengan saya memberikan pertanyaan ABC tanpa perlu dijawab. Jadi tujuannya supaya kita tahu, lebih paham lagi. Dengan kita sudah membaca, merenungkan, kemudian mendengarkan. Kelima, sharing iman tentang teks kitab suci yang kita baca. Nanti sharing iman itu dari pribadi masing-masing. Nanti kalau mengucapkan ya saya, jangan kami ya. Itu sharingnya jangan cerita pribadi. Oh, kalau aku dulu mengalami begini itu jangan. Itu nanti waktunya habis ya. Jadi contohnya seperti ini. Setelah membaca kitab suci, merenungkannya, wah iya, aku kok selama ini ya itu tadi ya misal tak kira ya wajib aja jadi ngikuti ya wis, gak ada persiapan batin, gak ada persiapan harapan untuk misal nanti ya opo merasa merindukan untuk bertemu Tuhan Yesus ya enggak. Nah, setelah mengikuti ini mungkin bisa disentuh Tuhan sehingga bisa merasakan aku lagi itu bersalah wis. Kemudian nanti selanjutnya aku nggak seperti itu, jadi lebih mengerti, lebih paham. Terus nanti menegaskan pesan teks suci nanti saya. Jadi pada waktu sharing iman nggak usah sungkan-sungkan ya apa yang dirasakan dari pribadi. Kenapa? Karena saling memberi menerima. Kita yang berkumpul di sini saling meneguhkan, itu tujuannya. Setelah kita tadi sharing dan menegaskan, kemudian doa syukur. Doa syukur ini ya doa kita bersyukur apa yang kita rasakan tadi. Ucapan syukur kepada Tuhan masing-masing pribadi. Ada yang ditanyakan? Saya tanya. Ya. Di antara pengunjung ini mungkin nggak bisa sharing iman. Ya untuk ngomongnya gak iso. Bagaimana? Mungkin
Nah, orang ini gak bisa ngetoknya gitu. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kita hanya apa yang dirasakan itu sharingnya. Nah, iya. Kan menceritakan apa-apa. Umpamane yo. Heeh. Gak iso Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Maksa, Pak. Dilewati. Iya. Dilewati. Iya. Enggak apa-apa. Tapi mendengar itu sudah ada masukan Iya. banyak ya. Iya. Itu kan bisa dicerna Iya. dari pertemuan-pertemuan nanti. Mungkin masih belum ada keberanian itu nalar pikiran ya. Iya, makanya. Tapi nalar iman, Roh Kudus kerja nggak ada, nggak berani langsung ucap itu Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya berani. Orangnya tadi. Nah ya Mas Rato, kalau orang Roh Kudus sudah menguasai diri kita, itu kita nggak bisa malah nyetep ucapan kita itu nggak bisa. Jadi Roh sendiri yang bicara lewat mulut kita. Makanya tadi aku akan menggiring supaya bukan hanya membaca kitab suci tapi benar-benar memahami dan merasakan, menyentuh bacaan kitab suci, ayat-ayat, kata-kata atau kalimat mana yang menyentuh nanti. Sudah kita mulai. Karena belum ada yang bawa buku, nanti yang kedua tolong ya bawa puji syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber keselamatan sejati, Engkau menganugerahkan putramu sebagai tebusan bagi kami. Lewat pengorbanan dirinya, Yesus Kristus memberikan tubuh dan darahnya bagi penghapusan dosa kami. Kami bersyukur, bahkan sangat bersyukur atas anugerah hidup ilahi berkat pengorbanan ini. Berilah kami iman yang hidup dan pemahaman yang benar untuk senantiasa menyadari kehadiran dan karya keselamatan-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang membaca teks kitab suci. Tidak usah Tuhan beserta kita ya. Langsung dibaca Lukas bab 22 gitu. Saya baca. Satu ayat. Maka tibalah hari raya seperti tidak berarti, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku dan akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ulang. Dari atas Pak, Iya. 7. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ulang.
kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kandil berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasuki. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Baik, kita lanjutkan dengan merenungkan teks kitab suci. Dari Mesir itu merupakan keselamatan. Sejak itu tiap tahun itu ada hari Paskah. Hari Paskah itu disiapkan dengan roti tak beragi, kemudian domba disembelih, harus cepat-cepat dimakan dengan sawi pahit. Itu adat ya, kebiasaan zaman dulu itu seperti itu. Nah, kalau perjanjian baru dombanya itu justru Tuhan Yesus sendiri. Yang sekarang ini Tuhan Yesus sendiri. Tapi sebelum Tuhan Yesus mengalami seperti itu, Tuhan Yesus juga memberikan contoh. Tuhan Yesus pada itu jadi manusia sangat saleh, sangat taat, sehingga tiap tahun sekeluarga mesti ikut merayakan Paskah. Ingat ya, kita pada waktu itu sampai Tuhan Yesus, Bunda Maria sama satu Yesus mencari Tuhan Yesus pada waktu umur 12 tahun. Itu kan juga merayakan Paskah. Terus Yohanes katanya, pergilah persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kenapa kamu milih? Soalnya mengingatkan sama kalau kita mau Paskah harus mempersiapkan hati, dan itu tanpa disuruh sih. Jadi kayak ada panggilan hati, harus ngaku dosa dulu, terus habis itu kayak mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Ada lagi? Ayat 10. Ayat berapa? 10. 10 siapa? Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seseorang yang membawa kandil berisi air. Inilah dia ke dalam rumah yang dimasuki. Di sini saya tertarik itu karena kalau sebenarnya antara perjalanan para murid ke kota sebenarnya itu jauh. Tetapi Yesus mengerti bahwa ada seseorang yang membawa kandil berisi air. Ini kan menggambarkan kebesaran Tuhan, kemahatauan Tuhan, walaupun jaraknya jauh, dan ternyata akan jika Tuhan itu terjadi. Saya tertarik dengan itu karena Monggo. Ayat 12. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atap yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Nah, ini saya artikan ruangan atas yang besar itu saya anggap itu adalah bumi yang kita pijak, dan di situ kamu harus mempersiapkan. Nah, di sini selama kita masih hidup, ya kita juga harus mempersiapkan kepada Tuhan Yesus. Di situ juga kita harus berinteraksi dengan siapa? Berinteraksi dengan
kita seiman atau mungkin orang luar yang bukan seiman dengan kita. Jadi di situ kita harus mempersiapkan karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk sosial itu kita paling tidak ya kita harus istilahnya serawungan ya kepada tetangga-tetangga kita, lebih-lebih kita sebagai satu iman. Karena apa? Kalau kita satu iman, katakanlah kita juga tidak pernah keluar gitu ya. Nah itu nanti kalau ada sesuatu ya contohnya keadaan yang tidak terduga, misalnya ada keluarga kita yang meninggal, itu ya kita yang cawe-cawe, kita yang ngerewangi gitu. Jadi seperti itu. Nah oleh sebab itu sebagai satu iman mari kita juga selain kita berinteraksi dengan yang lain, kita juga ya berinteraksi dengan kita sebagai satu pengikut Yesus Kristus. Demikian Bu Yohana, terima kasih. Terima kasih Mas Eka. Selanjutnya Ayat 13. ini Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Kalau menurut saya, jadi kalau kita percaya apapun itu, kalau kita percaya ya itu akan terjadi. Jadi kayak tidak mungkin bagi manusia, tapi semuanya itu mungkin bagi Tuhan. iya. Maksudnya percaya Ya, percaya akan Yesus. Jadi kenyataan percaya sama Tuhan firman Tuhan Yesus. Iya, semua. firman Tuhan. Saya meyakini dan melaksanakan. Yang lain? Iya, gak meluk percaya sama ya, apa? Hah? Gak oleh disangka. Gak boleh. Hah? Sama dia milikku maksudnya. Kalian jawab punya orang, gak boleh. Kudu milih dewe. Tadi kan di sini maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua. Karena tadi Tuhan Yesus kan ngomong, terus kamu berangkat ada orang perempuan nanti bawa kan dia ikut niku mlebu omah iku. Nah wis mlebu omah teguran ngomong takon Tuhan, karena Tuhan di mana aku harus mempersiapkan. Langsung dia menunjukkan yang ke-13 di atas sana, ternyata tempatnya besar dan sudah lengkap. Berarti memang Tuhan yang menggerakkan orang itu untuk mempersiapkan semua. Biasanya zaman dulu itu Allah itu kan langsung mengatakan dengan suara ya, itu kuasa Tuhan Yesus, maka semua disiapkan dengan tempatnya dengan penuh. Alat-alat apa yang dibutuhkan semua sudah terpenuhi, tempatnya juga bagus, besar, maka layak untuk mengadakan pesta perjamuan Paskah. Kalau kita merayakan Paskah di wilayah kita tanya apa cari kan? Dia nggone sing enak sing gede. Ya kan sama ini loh. Ya betul. Di apa? Di dekatnya Bung Raja itu apa itu? Nah, di situ. Terus yang terakhir tuh saya cari yang bagus, besar enggak jadi, enggak boleh. Bisa pokoknya sampai cari-cari seperti itu ya. Supaya kita semua bisa ikut semua dengan hikmah, dengan senang hati kan begitu. Maka setelah hari ya sudah kita persiapkan untuk merayakan Paskah. Ada lagi, ada kata-katanya guru. Saya satu kata guru. Tuhan Yesus 11 ya. Iya guru, tanya kepadamu. Sebutan guru bagi saya ini benar-benar sangat penting untuk mempercayai
Tuhan Yesus adalah guru dan Tuhan. Sepanjang hidup kita, sepanjang hidup saya itu selalu dibimbing dan dituntun terus sampai ajal menjemput. Itu nggak ada habis-habisnya. Tuhan Yesus tidak pernah melepaskan kita, selalu membimbing kita. Percaya itu. Kalau kita lalian apa pikun ya, itu aja dari hal yang kecil diingatkan. Jadi kita belajar mendengar Tuhan, suara Tuhan itu peka ya, dari hal kecil kita lakukan disiplin. Maka guru itu kan mengajar ya, terus kita diajar terus sampai kenapa kok Tuhan Yesus setia mengajar kita terus sampai akhir hayat kita, karena Tuhan Yesus juga menuntut pada kita. Apa tuntutan Tuhan? Seperti sabdanya, hendaklah kamu sempurna seperti aku sempurna adanya. Nah, pasti semua orang, masa ada manusia sempurna? Pasti jawaban seperti itu. Iya, benar dia. Iya kan? Karena kita manusia sangat lemah, mudah sekali dengan pakai pikiran, tergiur, nafsu, apapun. Nah, tapi Tuhan, kenapa kok Tuhan sampai menuntut itu? Apa bisa? Pertanyaan kita ya kan? Kembali lagi Tuhan hanya, kalau kamu pengen sempurna apa? Percaya tok, tak kandani. Percaya tok dari segala apapun kepada Tuhan Yesus, hanya pada Tuhan Yesus tok. Sudah Roh Kudus sendiri yang membimbing kita. Biar seluruh manusia di dunia mata kamu nggak akan bisa, tapi karena kuasa Tuhan, karena kehendak Tuhan pasti bisa. Dikembalikan ke kita yang merasa mana ya, kita sudah ngopeni anak atau adik ya, kita ternyata selama ini kita sudah berikan yang terbaik kepada, kita sudah berjuang tak diono-ono sama Maya. Kita mengharap apa? Percaya, ternyata ada satu hal kejadian dia nggak percaya, masa ampun sakit hatinya setengah mati. Jadi kata-kata percaya itu benar-benar sungguh luar biasa. Kita manusia yang lemah aja ingin dipercaya bagi Tuhan. Tapi jaminannya percaya sama Tuhan, sudah kita benar-benar sempurna. Ya. Kita teruskan. Apa ada lagi? Ya. Sekarang yang ketiga, merenungkan teks kitab-suci. Monggo dibaca dalam hati. Siapa yang membutuhkan pertanyaan? Apa yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para murid dalam kisah ini? Yaitu perjamuan Paskah. Adakah perintah Yesus yang menggerakkanku untuk berbuat sesuatu? Adakah perintah Yesus lewat teks kitab suci yang kita baca tadi? Adakah perintah Yesus yang menggerakkanku? Jadi diri kita masing-masing ya, aku. Nggak usah menyebut kita atau kami, tapi saya atau aku untuk berbuat sesuatu. Dengan hubungannya dengan teks kitab suci yang kita baca tadi. Untuk mempersiapkan Paskah. Nomor Adakah contoh dalam hidupku saat Yesus kurasakan memberikan perintah bagiku? Dalam hidup kita masing-masing,
Adakah contoh dalam hidupku saat Yesus merasakan memberikan perintah bagiku? Perintah, tolongin orang itu. Kita pasti merasakan dan ada orang butuh pertolongan, pasti ada suara hati di kita. Nah, itu kita cuek atau kita melaksanakan. Mulai hari ini itu aja lakukan, itu sudah menambah iman. Kembali lagi percaya. Saat kita tahu ada orang membutuhkan pertolongan, apakah ini contoh ya, Contoh dalam hidupku menggerakkan berbuat sesuatu ya, seperti kita dari rumah ke sini tanpa digerakkan Tuhan, kalian bisa ke sini, Bapak Ibu. Males lah, enak kok, tidur apa tidak kerja seharian, ya kan? Kita percaya Roh itu bisa menggerakkan kita. Maka kenapa saya tadi bilang tetap selalu bersyukur. Dalam hal sekecil apapun bersyukur. Matur nuwun Yesus, matur nuwun. Kita tiap hari kan kerja di jalan itu bisa menyeberang dengan kendaraan, kita bisa menyeberang aja sudah sangat bersyukur. Itu saya menyebut matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun diseberangaken, matur nuwun. Saya ulang berapa kali, karena saya mengimani bahwa bisa menyeberang tidak mudah. Tahu lalu lintas sekarang seperti itu hal seperti itu. Bangun tidur bisa ke belakang, itu saat seperti itu aku sangat bersyukur. Apalagi hal yang itu kita lakukan setiap hari, kita ucapkan syukur, Tuhan akan memberikan berlimpah-limpah terus. Syukur terus, ya tambah diberi terus. Tuhan pasti tambah bersukacita, malah senang. Wah, saya kasih kecil aja bersyukur, ya kan. Nah, seperti kita menghadapi anak kita, minta apa pun, wis mau melayu, kan enggak. Kalau matur nuwun atau terima kasih ya Pak, itu kan kita senang. Jadi kita tahu anak kita ngerti bersyukur. Kembalinya ke Tuhan, meski dikatakan pada orang tua. Kita lanjutkan ya. Nomor 5, sharing iman tentang teks kitab suci yang kita baca tadi. Sudah kita renungkan yang kita pilih tadi, kalimat yang kita pilih tadi, kita renungkan, kita hayati, kemudian kita sharingkan iman. Apa yang kita imani dalam teks yang kita pilih tadi. Apa yang tadi Lele? Apa yang diimani dari teks tadi? Ya intinya selama kita hidup di jangan dunia, kita ya Mas, harus dirasakan sendiri ya, untuk sampai tok. Ya saya, ya intinya kalau saya ini saya hidup di dunia itu paling tidak ya saling menolong, baik itu dengan tetangga kanan kiri maupun dengan kita sebagai komunitas. Karena bagaimanapun juga komunitas itu juga penting. Yang saya sebutkan tadi, kalau kita ada kesusahan atau apa, itu biasanya yang dibutuhkan ya kita. Saya ya selaku komunitas itu. Terima kasih.
Mas. Fitri, tadi milih? Gak milih sama Mas Galuri. Kalau ini saya kan Imani. Ayat yang sebelum itu Tuhan itu maha tahu. Jadi apa yang saya rasakan itu ya tahunya itu dari Tuhan. Saya mengalaminya ya sama saya selalu ya kalau Tuhan tahu apa yang saya pikirkan, yang saya inginkan itu ya ini ya ayat Dalam mengimani ayat itu bahwa Tuhan pasti tahu apa yang saya minta, apa yang saya pikirkan, apa yang dalam hatiku. Kalau gitu. dipikir secara apa peristiwa ini kan murid ini kan mau ke kota itu kan jauh, jalannya jauh. Iya. Tapi kok Yesus sudah tahu nanti kamu di sana akan ketemu. Kalau dilanjutkan sampai terakhir, ya, itu, maka benar bahwa Tuhan itu maha tahu. Intinya kan di situ ya. Dia tahu apa ya dalam diri saya pun, yaitu yang saya imani bahwa Tuhan itu maha tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terus Mbak Iki, yang diimani Percaya yang akan usaha dia, percaya. karena tidak ada yang saya tapi Tuhan. Jadi percaya akan firman Allah dan percaya akan Tuhan Yesus Kristus. Baik. Saya lanjutkan ya. Menegaskan pesan teks kitab suci yang sudah kita baca bersama. Sebagai seorang Yahudi yang saleh dan taat tradisi, dalam perikop ini Yesus dikisahkan sedang meminta Petrus dan Yohanes untuk mempersiapkan perjamuan Paskah dalam kesempatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Awalnya, pesta roti tidak beragi dan pesta Paskah bagi orang Yahudi adalah dua perayaan yang terpisah. Pesta pertama merupakan festival pertanian pada permulaan panen gandum. Pesta kedua merupakan pesta suku nomaden dalam bentuk pengorbanan anggota kawanan binatang peliharaan yang lahir pertama. Ini adat yang dulu dilakukan. Dalam sejarah Israel, dua pesta ini kemudian digabungkan dan mendapat makna baru. Hari Raya Roti Tidak Beragi dirayakan selama 7 hari. Selama 7 hari tersebut, orang Israel memanggang roti tidak beragi sebagai peringatan akan malam pembebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pesta Paskah dirayakan pada hari pertama dari rangkaian 7 hari perayaan roti tidak beragi tersebut. Jadi pembebasan bangsa Israel itulah terus dikenang. Inti perayaan Paskah Yahudi adalah tentang tindakan Allah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan nenek moyang mereka di tanah Mesir. Sejak saat itu, orang Israel diperintahkan untuk menceritakan peristiwa keluaran ini kepada anak cucu mereka, sehingga setiap orang dari generasi ke generasi mengerti, mengenal, dan memahami perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah bangsa Israel. Setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, kenangan akan tindakan Allah yang menyelamatkan itu senantiasa dirayakan sesuai ketentuan, termasuk perjamuan Paskah. Dalam perjamuan itu, setiap keluarga menyembelih seekor domba dan darahnya dioleskan pada ambang pintu. Dalam salah satu bagian pokok perjamuan
Anggota keluarga termuda akan bertanya, mengapa mereka melakukan ini semua? Jawaban diberikan oleh kepala keluarga dengan menceritakan rangkaian kisah keluaran berkat tindakan penyelamatan Allah. Keluaran ini maksudnya bangsa Israel bisa keluar dari bangsa Mesir. Setelah doa syukur dan pujian, mereka menyantap daging domba yang telah dimasak. Perjamuan Paskah seperti inilah yang sedang dipersiapkan oleh Yesus dan para muridnya dalam perikop tadi. Dalam kesetiaan akan tradisi bangsanya, Yesus hendak bersyukur dan merayakan karya keselamatan Allah dengan mengadakan perjamuan bersama para muridnya. Dari akar pengalaman bangsa Yahudi ini, Yesus akan memberi makna baru bagi perjamuan yang diadakannya. Semangat syukur ini juga yang kita rayakan dalam perjamuan Ekaristi. Berkat pengorbanan Yesus Kristus, tindakan keselamatan Allah menjadi nyata untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ekaristi adalah perayaan karya keselamatan Allah bagi kita. Ekaristi adalah perayaan karya keselamatan Allah. Jadi hosti itu adalah benar-benar tubuh Yesus yang hidup dalam diri kita waktu kita memakannya. Dengan Roh Kudus membimbing kita jalan keselamatan. Sekarang kita lanjutkan dengan doa syukur. Monggo yang tadi sudah memilih dan menghayatinya, karena Tuhan sudah menyapa lewat Roh Kudusnya, maka kita sekarang mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, saya bersujud di hadapan-Mu untuk mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu, karena Engkau sungguh luar biasa menjamah saya, sehingga saya bisa melihat dan merasakan betapa Engkau tak lepas-lepasnya, tak pernah berhenti mengajar saya tentang kebenaran-Mu. Yang pernah saya minta bahwa saya sebelum Kau panggil ke hadirat-Mu, saya minta Engkau ajarkan ajaran semua kebenaran-Mu, sehingga pada saat saya dalam kerajaan-Mu, saya benar-benar bisa bersatu dengan Engkau dan para kudus di surga. Dan Engkau telah mengabulkannya, sehingga saya sungguh mengimani, merasakan akan keikutsertaan-Mu, pembimbingan-Mu kepada saya tentang hal kebenaran. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan malam hari ini saya mengucapkan terima kasih atas segala karunia-Mu terhadap saya, sehingga saya dapat mengikuti BKSN yang pertama ini dalam keadaan sehat dan kuat. Semoga apa yang kami terima dapat kami amalkan dalam kehidupan saya, baik itu dengan keluarga, istri, anak-anak, dan juga semua lingkungan di sekitar saya. Amin. Kami mohon ke anak Tuhan.
Engkau telah memberi kesehatan untuk kami, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti PKSN hari depan. Tentunya semoga apa yang sudah kita renungkan dapat menjadi suri tauladan bagi kehidupan kami. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini, sehingga kami bisa hadir dalam pertemuan kami melalui pembahasan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya, saya percaya bahwa Engkau Maha Tahu dimanapun berada, Engkau mengetahui apa yang akan terjadi, dan segalanya terjadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Tuhan, saya bersyukur karena saya menyadari bahwa dalam hidup ini apa yang saya lakukan Engkau mengetahuinya. Terima kasih Tuhan. Bapak yang makasih, kami Bapak, saya bersyukur kepadamu pada malam ini dalam pendalaman kitab suci yang pertama, bahwa Engkaulah sungguh sumber keselamatan kami. Engkau memberi dasar hidup supaya orang itu selamat, yaitu tadi jujur, percaya kepadamu bahwa Engkaulah sumber segala keselamatan. Saya harus siap berusaha, giat berusaha, rajin, pantang mundur dalam mengendaki sesuatu yang saya butuhkan dalam hidup ini. Saya memohon semua kehendak saya itu tercapai. Kami mohon. Amin. Ya Bapak, terima kasih Engkau telah menuntun dan membimbing saya untuk mengikuti BKSN pada pertemuan pertama hari ini. Terima kasih Tuhan atas curahan Roh Kudus-Mu untuk mengarahkan hati orang-orang dan semua umat yang ada di sini, masuk saya. Terima kasih atas curahan Roh Kudus-Mu untuk menuntun hidupku sehari-hari. Semoga aku bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan seluruh rasa syukur kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Namamu, kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di seperti dalam surga. Berilah kami rezeki kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup pertemuan kita PKSN yang hari pertama ini dengan berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dapat mendengarkan sabda Putra-Mu yang menegaskan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Semoga rasa syukur kami menjadi semakin berlimpah lewat keberanian kami untuk berpegang pada sabda dan perintah-Mu. Bantulah kami lewat kebersamaan dengan Yesus dalam perjamuan Ekaristi, agar semakin dapat merasakan dan mengagumi karya keselamatan-Mu dalam kehidupan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita serta harapan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Yesus Tuhan.